Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dan wabil khusus segenap pembina yayasan, pengurus yayasan, dan juga kepala sekolah SDIT Al-Furqan beserta jajaran para guru yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji serta syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu, berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pandai berpantun seperti Ustaz Mahfud tadi. Cari-cari bahan gak ketemu dan gak cocok-cocok, daripada memalukan diri sendiri, lebih baik saya menjaga kemuliaan diri sendiri. Itu temanya maksudnya. Tema kita menjaga kemuliaan diri. Secara prinsip Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan. Artinya ini adalah peringatan atau pelajaran buat saya pribadi, bahwa anak-anak kita itu punya fitrah yang luar biasa. Sebagaimana kita dulu juga dilahirkan dengan fitrah yang sama. Nah, ini yang harus kita jaga. Makanya tadi secara prinsip saya sampaikan, manusia itu makhluk yang dimuliakan. Allah menjelaskan itu dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan, siapa? Bani Adam, keturunan Adam, kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia itu setidaknya dengan 4 panggilan dalam Al-Quran. Pertama ada ungkapan disebut dengan bashar. Bashar itu secara bahasa adalah kulit kepala yang tumbuh rambut, atau secara umum kulit. Artinya manusia itu adalah makhluk fisik atau genetik. Kita itu ada gen, makanya anak kita itu gak akan jauh dari kita, Bapak Ibu. Baik itu genetik, akhlaknya, karakternya, termasuk tentu wajahnya, cara berjalannya saja pasti gak jauh dari kita, Bapak Ibu, orang tuanya. Kalau dulu, sekarang sepertinya sudah mulai berkurang dan sudah realistis. Dulu itu ada sebuah keyakinan, kalau ibu-ibu misalnya hamil, ditanya sama temannya, sudah berapa bulan? 7 bulan. Sudah USG? Sudah. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lalu kata teman ibu apa? Kalau laki-laki baca surat Yusuf deh. Banyakin baca surat Yusuf biar anaknya jadi tampan. Ibu itu langsung
terpengaruh dan mau menerapkan itu, datang ke rumah, buka mushaf surat ke-12 surat Yusuf. Begitu melirik ke suaminya, ibu putus asa. Akhirnya ibu tutup kembali mushaf. Kenapa? Karena ternyata suami ibu jauh dari tanda-tanda keyusufan. Jadi bu, Anda baca surat Yusuf mau 100.000 kali pun genetik bu, ya. Walaupun suami ibu itu namanya Yusuf sekali. Tahu nggak bu, kata beberapa ahli tafsir, ketampanan Nabi Yusuf itu terwakili di 1/4 laki-laki yang ada di dunia, di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Jadi ketampanan Nabi Yusuf itu 1/4-nya mewakili ketampanan. Makanya Pak, kita ini kan sisa-sisa Nabi Yusuf. Jangan pernah merasa paling tampan karena kita ini peresannya Nabi Yusuf, ya. Atau kalau anaknya kemudian USG perempuan baca surat Maryam, oh bapak juga terpengaruh, pulang buka mushaf, begitu ngelirik ibu, la haula wala quwwata. Justru bukan baca surat Maryam, lebih banyak baca istighfar. Karena bapak masalahnya lihat ibu kan lagi ibu tidur gitu, ya, dengan posisi tidur yang macam-macam, rambut yang ibu tahu singa baru bangun rambutnya gitu. Itu yang pertama, Bashar. Jadi kita kan nggak jauh dari genetik kita. Anaknya kok mirip sama ibunya, ya genetik. Mirip sama bapaknya karena genetik. Atau hal-hal yang memang sisi manusiawi. Makanya dulu orang-orang musyrikin Makkah itu menyangka yang namanya nabi, yang namanya rasul, oh itu pasti tidak makan, tidak minum, jalannya melayang di atas tanah begitu kan, bisa terbang, kebal dari benda tajam. Apa kata Allah? Qul, katakan oleh Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, aku ini bashar seperti kalian juga. Aku lapar ya makan, Nabi juga lapar makan. Aku haus ya Nabi pun minum. Bahkan Nabi pun terluka berdarah-darah ketika beliau ke Taif. Ada nggak Nabi kemudian kebal dari lemparan batu dan berdarah-darah juga bu? Ada ketika perang Uhud Nabi juga terluka parah, copot atau tanggal giginya, berdarah juga, nggak ada kebal gitu. Padahal Nabi dan Rasul itu ingin mengajarkan kita itu dari sisi manusiawinya Nabi pun sama seperti kita. Menikah Nabi juga, sakit Nabi juga, ya. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua diungkapkan dengan kalimat Bani Adam. Maksudnya manusia itu makhluk historis, bu, makhluk yang punya nilai sejarah, makhluk sejarah. Maka disebut Bani Adam itu jelas bahwa kita itu bukanlah berasal dari sebuah teori evolusi, ya, dari kera kemudian jadilah manusia. Enggak. Saya nungguin kera yang di kebun binatang sampai sekarang belum berubah-ubah, ya. Kita ada Bani Adam, ada sisi historis. Yang ketiga, manusia disebut dengan kalimat al-insan, ya. Al-insan itu adalah manusia itu makhluk yang punya sifat. Insan itu kemudian seakar kata dengan kalimat nasia, pelupa. Manusia itu emang lupa, tempatnya salah, hilang. Lupanya manusia itu ya dari Nabi Adam alaihissalam sendiri. Nabi Adam dianugerahkan oleh Allah usia 1000 tahun. Lalu kemudian ditampakkanlah usia orang-orang ataupun manusia setelah beliau. Sampailah kepada Nabi Daud, ternyata Nabi Daud usianya cuma 60. Kan jomplang. Adam dikasih 1000, Daud alaihi wassalam dikasih 60. Jauh kan jaraknya. Lalu Adam mengatakan, saya mau kasih deh ya Allah 40 buat buat Daud. Kasihan banget cuma 60 gitu. Sebentar, 1000 tahun kasih 40, jadi kan jumlahnya 100, kan panjang juga 100 tahun daripada 60. Begitu kemudian usia Nabi Adam sudah waktunya untuk dicabut ajalnya, kata Adam di usia 960, nanti dulu, saya ini 1000 dikasih sama Allah. Kata malaikat maut, Adam kamu lupa ya, kan yang 40 sudah diwakafkan, disedekahkan kepada Daud, ya. Jadi mulai saat itu, itulah manusia. Jadi kalau bapak ibu orang yang lupa, bapak ibu itu keturunan Adam banget, ya, keturunan Adam banget gitu kan. Ketika ada yang nagih hutang temannya, kok kamu sih lupa terus? Ya aku kan keturunan Adam banget.
Kamu tuh ingat terus keturunan siapa gitu. Jadi kalau lupa nagih bayar hutang, itu ibu keturunan Adam banget. Yang kelima, yang keempat adalah Anas. Ini yang paling banyak, 270 kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Anas itu makhluk sosial. Sehingga ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dari rentetan ayat itu atau panggilan itu, maka kita akan mengetahui masing-masing karakter orang beda. Termasuk anak kita tuh gak ada yang sama. Ya. Kenapa? Karena dia adalah bashar, sisi genetiknya pasti ada perbedaan. Yang kedua, dia adalah punya makhluk historis, sejarah. Dia juga punya sifat yang berbeda. Dia juga kemudian makhluk sosial. Maka ketika kita kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan manusia, orang yang lain, maka kita paham, oh ini begini karakternya, oh si fulan ini begini. Maka dibingkai oleh Allah dengan silaturahim, yaitu menyambungkan dengan kasih sayang. Karena tidak ada manusia yang sama. Atau kita ingin orang itu sama dengan kita, gak ada. Ya kita paham gitu, oh ibu ini begini karakternya, oh bapak ini begini, oh anak kita ini satu kelas misalnya ada 25-30 orang, itu beda-beda, 30 karakter di situ. Ya. Maka kita paham, oh begini. Oh ada ibu yang pendiam, kan ada orang ada ini ya, kan ada komitenya kan, pasti kan kemudian ibu itu sih jarang ngomong kalau rapat, kalau ibu ini ngomong terus. Ya, ibu ini kemudian ya kalau diajak bicara baru ngobrol. Jadi macam-macam sehingga ketua komite tuh paham. Oh iya begini. Ya. Ada ibu yang mohon maaf yang suka julid, ada ibu yang kemudian diem aja. Itu beda-beda. Ya. Ada ibu yang suka julid begini. Begitu lagi rapat komite datang terlambat. Lihat ibu itu. Ya, udah terlambat langsung duduk paling depan. Ya, atau ada yang ngomenin sekedar jilbabnya. Lihat ibu yang pojok jilbabnya. Yang mana? Itu yang ujung. Yang mana? Jangan lihat, orangnya lagi lihat ke kita. Oh itu jilbab itu si di Revomo lantai 3. Aku juga tahu. Ada yang komen lagi. Lihat gamisnya kayak hordeng rumah aku. Kan macam-macam ya. Nah disitulah kita tahu ya. Maaf ini bukan Allah Ustaz aku banget, bukan, enggak. Pak Hendro enggak pernah cerita kepada saya tentang ibu-ibu. Nah kalau pengalaman mungkin pengalaman mengisi pengajian ibu-ibu yang begitu maksud saya. Nah kata Allah, kami muliakan keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut yang di darat dan di laut. Semua itu untuk manusia loh. Yang di daratan, yang di lautan untuk manusia. Intinya itu karena Allah memuliakan manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri manusia rizki yang baik-baik. Kalau kita kan rizki selalu identik hanya materi gitu ya. Tidak. Taruhlah kemudian rizki makanan misal. Makanan kan, aduh sekarang zaman sekarang makanan tuh hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita memberikan makanan kepada anak-anak kita wabil khusus yang di luar. Kemarin ada viral makanan jajanan yang marshmallow, ternyata ada minyak babinya. Hati-hati. Prinsip makanan dalam Islam itu kan 3, halal, thayyib, jangan berlebih-lebihan, adamul israf. Halal itu caranya dan zatnya. Zatnya halal seperti apa? Daging kambing halal haram Bu? Halal. Daging sapi halal, tempe, tahu halal. Tapi kalau saya mendapatkannya dengan cara mencuri jadi itu yang beda. Tapi walaupun zatnya itu haram, dipakai dengan cara yang halal tetap haram. Maaf, daging babi haram atau halal? Halal, haram secara zat atau caranya? Zatnya. Tapi kata ibu, enggak usah, saya beli pakai uang saya halal. Terus saya sembelih dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi halal daging babi? Tetap haram. Lagian babi juga punya leher. Ya, gimana mau menyembelih babi? Nah, yang kedua, thayyib. Thayyib itu situasional. Kepiting halal haram? Kepiting halal haram Bu? Halal.
Toib nggak? Tergantung, mungkin buat bapak ibu tidak toib karena kolesterol. Buat saya nggak masalah. Udang yang kecil-kecil apa? Rebon ya, Ebi. Halal toib tidak? Halal nggak? Halal. Toib nggak? Tergantung situasinya. Buat saya alergi. Tapi saya kalau udang yang lobster yang mahal nggak alergi. Saya yang murah alergi. Ya. Nah, jadi halal dan toib itu situasional. Mungkin diantara ibu-ibu, bapak-bapak sudah ada jenis makanan yang sudah tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Kenapa? Masalah sehat. Ya. Yang ketiga, adamul israf. Udah halal, toib tapi berlebih-lebihan, tetap nggak bagus karena Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Tubuh kita itu butuh glukosa, tubuh kita itu butuh zat purin, tubuh kita itu juga butuh kolesterol ataupun daging begitu ya, protein hewani. Tapi ketika kita konsumsi secara berlebih-lebihan, itu yang jadi masalah. Ya, jadi sebenarnya kayak gula, diabetes itu bukan karena nggak boleh ada zat itu, tapi karena over kapasitas. Ya, overload dari kemudian yang harus kita butuhkan, tubuh butuhkan, maka harus dikeluarkan gitu. Ya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami istimewakan keturunan Adam dari makhluk Allah lainnya. Dari makhluk Allah lainnya. Nah, itu yang saya sebutkan termasuk di anak-anak kita. Kelebihan itu yang juga ada di kita tentunya yang harus kita jaga. Apa saja sih aspek-aspek kemuliaan manusia yang harus kita jaga? Pertama, manusia diberikan pengetahuan atau akal. Ini kan keistimewaan manusia yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya, Bapak Ibu. Ya. Karena dengan akal manusia itu bisa keluar dan mengatasi keterbatasannya. Contoh, Bapak Ibu. Manusia bisa terbang nggak? Kenapa? Nggak punya sayap. Tapi Allah menganugerahkan akal, manusia bisa buat pesawat terbang. Kan pesawat terbang itu terinspirasi dari burung yang punya sayap. Sehingga pesawat terbang itu pun bersayap istilahnya. Ya. Tadi manusia nggak bisa terbang, tapi dengan akal yang Allah berikan, manusia terbangnya nggak sendirian, ratusan, satu kloter jamaah haji terbang bareng. Ya. Kan 450 itu satu kloter itu anggaplah bisa 1-2 RT atau mungkin 1 RW. Tadinya nggak bisa terbang, tapi dengan akal manusia bisa terbang. Bahkan ada penerbangan yang sampai 20 jam nonstop. Jakarta New York itu 20 jam ada pesawat yang nonstop. Jangan jauh-jauh, saudara-saudara kita yang haji atau umroh itu 10 jam, 9 jam 50 menit Jakarta Jeddah nonstop. Rasa-rasanya burung mungkin tidak ada yang bisa terbang 20 jam nonstop. Dia harus ada yang namanya istirahat. Tapi Allah menganugerahkan akal, ada pesawat yang bisa terbang nonstop selama 20 jam. Manusia bisa menyelam, seperti ikan, ya, dalam waktu yang lama bisa menyelam, tapi tidak akan bisa seperti ikan tentu karena kita nggak punya insan. Lalu Allah anugerahkan akal, dengan akal itu manusia bisa buat alat untuk menyelam. Wah, seperti ikan di alam. Bahkan tidak tanggung-tanggung manusia bisa bikin kapal selam yang menyelamnya nggak basah. Bahkan hebatnya orang kita manusia Indonesia, kapal selamnya pun dimakan. Ya. Misal ini produk akal manusia, Bapak Ibu. HP kalau misalnya ini live streaming, anggap ya, ini juga produk akal manusia. Kalau zaman Nabi ataupun sebelum ada HP begini, sebelum ada live streaming, orang kalau hadir dalam kajian itu harus hadir langsung. Fisiknya harus hadir. Makanya Nabi mengatakan hendaknya yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir. Tapi sekarang Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu tidak bisa hadir, masih bisa menyaksikan di kamarnya masing-masing. Itu adalah produk akal manusia, live streaming yang real time. Apa yang kemudian disampaikan itu yang didengarkan oleh ibu-ibu bapak di rumah. Tapi tentu akan berbeda pahalanya dengan yang berikhtiar untuk datang langsung. Ya, kan kalau di rumah bapak ibu-ibu kan gak harus dandan, cukup di kamar duduk tengkurap sambil
makanan siap, udah simpan HP di depan sambil duduk tengkurap, kemudian begini nonton pakai daster warna biru gambar stroberi, ya, kancing coplok 2. Tapi kan kalau kesini ibu-ibu perlu ada persiapan, ya, dandannya juga bisa dari jam 7 tadi kan, ya, udah gitu pilih baju, gamis dan jilbab, nyocokinnya itu kan lama. Ini nggak cocok, buka lagi jilbabnya. Ini nggak cocok, buka lagi. Udah acak-acak. Cocok jilbabnya, gamisnya nggak cocok, buka lagi. Ya, itu yang kemudian produk akal manusia. Ya, dan juga mikrofon misalkan seperti. Kalau dulu zaman Nabi, Bilal itu ketika azan dia harus naik ke bukit yang namanya Jabal Qubays, Riyadh. Sekarang orang muazin itu gak harus naik ke menara, dari bawah aja muazinnya, dari ruangan kecil pakai ini semula radius berapa meter itu terdengar suara azan. Itu produk manusia, akal manusia, ya. Dan dengan akal manusia syariat juga diterapkan. Kan syarat ibadah itu al-aqlu, dia akalnya sempurna. Akalnya tidak sempurna, tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Saya punya murid, ibunya itu mengalami demensia, mengalami disorientasi akalnya, ingatannya. Dia ingat sholat, Ustaz, ibu saya ingat sholat, ingat waktunya, ingat gerakannya, tapi mengalami disorientasi bacaan. Jadi kalau takbir, setelah takbiratul ihram biasanya kita adalah doa iftitah, dia enggak. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarak. Dia baca tahiyat. Begitu tahiyat dia baca surat. Pertanyaannya, Ustaz, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Kira-kira sholatnya sah nggak? Ya, Pak, sholatnya sah nggak? Kalau Bapak Ibu nyebut sah berarti harus, kalau nyebut tidak sah berarti harus diulang. Diulang begitu terus. Karena sudah mengalami disorientasi, bacaan akalnya sudah tidak sempurna. Bahkan ada teman saya, ibunya di Bandung 90 tahun masih kuat ibadah puasa, saum Senin Kamis juga. Tapi sayangnya Ustaz, setiap azan ibu saya minta kolak. Karena bagi dia azan itu waktu berbuka. Tapi tiap azan, mana kolak mama? Mana kolak mama? Ustaz, gimana puasa ibu saya? Saya bilang, ya tetap biarkan saja puasa, bayarkan saja fidyahnya kalau itu puasa Ramadan. Karena itu tidak begitu terus begitu ya, terus begitu. Makin kesini ya ibunya makin tua. Nah, Bapak Ibu, akal itu menjadi penyempurna kekurangan dan keterbatasan manusia. Bahkan syariat diterapkan oleh Allah kalau sempurna akal. Makanya orang yang terganggu akalnya, ODGJ, itu tidak ada kewajiban apapun dalam syariat. Tidak taklif dia, tidak mukallaf. Jadi kalau Bapak Ibu mau bebas dari perintah Allah, maka jadi gila. Manusia berakal atau berilmu itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Ketika Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan al-asma, al-ilmu wal ma'rifah kepada Adam. Kullaha semua, thumma aradahum, kemudian kata Allah, hai Adam, coba kamu tampakkan, kamu pamerkan dalam tanda petik alal malaikah kepada para malaikat. Faqala, dan katakan, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai para malaikat, kabarkan kepadaku nama-nama yang tadi Allah sudah ajarkan kepadaku, ilmu pengetahuan yang sudah Allah ajarkan kepadaku jika kalian termasuk hamba Allah yang benar. Apa jawaban para malaikat? Qalu, kata Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak ada ilmu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Bapak Ibu, ya, akal kita, akal anak-anak kita sehebat apapun tetap terbatas. Ya, jangan paksakan anak-anak kita di luar batas kemampuan dari sisi akal. Justru yang harus kemudian terus ditanamkan tadi kata Ustaz Mahmud adalah adabnya, akhlak. Ya, karena itu yang akan membimbing keterbatasan akal seseorang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
aspek kemuliaan manusia yang kedua adalah manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Diberi kebebasan memilih. Jadi pilihan itu di kita. Allah cuma mengatakan gini, wa hadainahu najdain. Ada dua jalan nih, silakan. Jalan ketaatan ini ujungnya, jalan maksiat ini ujungnya, tapi pilihan ada di kamu, kata Allah. Ada di kita. Ibu datang ke sini pilihan ibu kan, bapak datang ke sini pilihan. Bisa nggak ibu memilih saat ini ibu lebih baik di rumah tiduran? Bisa. Pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensi. Kita terima setiap konsekuensi dari pilihan kita. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29 Allah menegaskan gitu, ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau iman silahkan, mau kufur monggo. Pilihan ada di kita. Tapi Allah sudah menjelaskan kalau iman ini ujungnya, kalau kufur ini ujungnya. Demikian juga anak kita itu tidak bisa kita paksakan pilihannya sesuai dengan kita. Nah, ayah dokter ya, kamu harus jadi dokter juga. Kalaupun kemudian jadi dokter, pasti itu pilihan dia. Kalau bukan pilihan dia, kadang-kadang dia tidak menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menjalaninya dengan kerelaan hati. Ya, makanya biarlah dia memilih arah kehidupannya. Maksudnya mau jadi profesi apa misalnya, yang kita tanamkan adalah fitrah ketauhidannya, akhlak mulianya. Kalau itu sudah kuat, dia mau milih jadi profesi apapun, dia akan manfaat di situ. Dia akan berdaya guna di situ. Terpenting adalah tauhidnya, terpenting adalah akhlak adabnya, ibadahnya sudah sempurna baik, sudah baik, maka pilihan apapun kehidupannya dia, ya. Anak pertama saya memilih mengikuti jejak saya, ya, anak laki-laki mengikuti jejak saya. Abah Abi, pengen kayak Abi jadi ustaz. Alhamdulillah nggak pernah dipaksa. Tapi anak perempuan saya katanya mau yang umum, nggak mau ikut AA ke Mesir. Jadi anak pertama saya ikut jejak saya ke Mesir. Oke. Dia lahir di sana, balik lagi ke tanah kelahirannya. Ya, sekarang masih di sana. Tapi adiknya juga lahir di sana, nggak lantas pengen ikut kakaknya, enggak. Katanya mau kuliah di sini aja, ambil psikologi atau bimbingan konseling. Nggak kemudian kamu harus ikut umi kamu teteh harus ikut Abi kayak Abi. Enggak. Yang penting kita sebagai orang tua sudah membekali tauhidnya, sudah membekali akhlak adat, bekal agama. Yang skill duniawinya silahkan dia pilih. Karena nggak bisa, ya. Tapi anak saya yang ketiga itu beda lagi. Abang pengen jadi tentara, Bi. Kan nggak ada terahnya saya tentara. Tapi ya begitu. Tapi kan pilihan masih kecil, masih SD kelas 1 bisa berubah. Abang pengen jadi tentara Palestina, Bi. Gitu ya. Makanya pas wisuda kemarin TK itu ditulis cita-cita jadi tentara Palestina. Yang lain gitu. Kapan ke Palestinanya katanya Pak Ustaz? Ya nggak tahu. Itu kan terinspirasi mungkin tentara Palestina. Jadi kalau beli mainan itu selalu AK-47 pokoknya. Ya, senapan pokoknya pistol itu saja mainan di rumahnya. Ya, yang penting kita tanamkan akidah, tauhid, akhlaknya yang baik. Manusia punya pilihan. Maka jangan pernah menyalahkan keadaan atau orang, karena itu bisa jadi pilihan kita. Ya. Ibu punya beli jilbab karena melihat dari IG, karena melihat dari TikTok, jilbabnya bagus, pas dilihat, oh di mall, di mana mall baru Pakuwon misalkan, oh ke sana belilah ibu jilbab itu. Ya, karena lihat bagus dipakai orang, bagus di sana juga dilihat. Begitu ibu datang ke rumah, begitu ibu pakai, kok beda? Jelek ini, nyalahin jilbabnya, nyalahin yang jualnya. Memang beda body, Bu. Beda model kan? Mungkin dipakai jilbabnya oleh model yang, maaf, ya saya minta maaf lebih dulu. Kan ibu fisiknya makin kesini kan makin nggak jelas. Sebelum menikah memang ibu itu pakaiannya S, menikah M, punya anak 1 L, punya anak 2 XL. Sekarang bahkan harus bikin sendiri.
karena tidak ada toko baju yang jual. Ya, jadi jangan kemudian kita tuh suka menyalahkan begini, kan itu pilihan kita. Itu adalah begitu kita jalan, ya Allah macet lagi nih, pilihan kita keluar di weekend itu pilihan kita, maka kita siap dengan konsekuensi macet. Kita nyalahin nih macet mau pada kemana sih orang, bukannya diem di rumah. Wah bang, ya nggak akan terurai macet itu. Kalau Bapak Ibu memilih SDIT Al-Furqan sebagai sarana untuk ya menjadikan putra putri kita insya Allah saleh dan saleh, kita harus siap juga bahwa SDIT Al-Furqan juga ada kekurangan, juga ada kelebihannya. Guru-gurunya juga ada kelebihan dan kekurangan. Jangan kurang, wah ini gimana Ustaz, anak saya kok jadi begini, ini gara-gara SD. Loh, kenapa kita menyalahkan sekolah? Padahal di situ ada saham pilihan kita. Di situ kita harus terima. Yang ada bukan menyalahkan, tapi ikut bersama-sama memperbaiki. Ayo Ustaz, ada apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa komite lakukan untuk sekolah? Itu jauh lebih masalah. Ya. Yang ketiga, aspek kemuliaan manusia itu Allah memberikan fisik yang terbaik. Fi ahsani takwim, ya, surat At-Tin ayat 4. Ya. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik fisik. Ini adalah bentuk kemuliaan. Fisik kita itu fisik yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dibanding makhluk Allah lain. Yakin itu. Kita harus yakinkan itu. Contoh Bu, alis mata kita. Ini ibu-ibu wabil khusus. Alis mata itu Bu adalah sensor. Kalau ada keringat netes atau mengucur dari kepala, dia melindungi mata. Sebelum lewat mata, dia lewat alis. Maka ketika nempel itu keringat ke alis, kita refleks kemudian mengelapnya. Kenapa? Dia sensor itu. Ini malah dicukur habis, diganti dengan spidol permanen. Wah, bagaimana? Karena katanya alis yang bagus adalah alis yang seperti semut berbaris. Maaf Pak Ustadz, alis saya kayak semut ngumpul. Jadi akhirnya tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi sensor, maka kemudian mengucur deras ke mata. Ya, bulu mata kita ini juga sebagai sensor. Jadi kalau ada debu, ini otomatis refleks menutup, mata kita terjaga dari iritasi. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana Allah menciptakan seekor unta, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, salah satunya adalah kemujizatan Allah, keajaiban Allah, kekuasaan Allah ketika Allah membuat alis mata untuk unta. Unta adalah hewan yang hidup di gurun pasir yang pasti akan ada yang namanya badai pasir. Kalau kita yang namanya hujan air, di sana hujan pasir. Tapi unta tetap bisa berjalan sejauh puluhan bahkan ratusan kilometer walaupun di tengah badai pasir. Kenapa? Alis matanya itu mengandung selaput yang sangat aman buat matanya. Jadi alis ibu juga. Ini malah ditambahin dengan alis bulu mata anti badai. Bulu mata anti badai. Jadi kalau ada badai, badan ibu yang terbawa badai, bulu matanya aja yang tegak berdiri. Ya, hidung diciptakan lubangnya oleh Allah ke bawah, tidak ke atas. Mulut ini baik, bagus, malah dimacem-macemin. Karena katanya bibir yang bagus itu Ustaz, bibir yang bengkak, bukan yang tipis, yang sensual itu. Ini kemudian ada sulam bibir, ada suntik. Bu, cari tawon aja lah kalau mau sensual bibir. Ya, kecuali kalau bibirnya sumbing. Itu bukan merubah ciptaan Allah, tapi mengembalikan ke fungsi normal. Putri saya yang keempat, ketika lahir COVID 2020, itu qadarullah Allah titipkan keistimewaan yang begitu banyak pada putri saya. Ya, kena sindrom namanya golden heart. Itu 10.000 kelahiran satu saja di muka bumi ini. Jadi anak saya itu, putri saya istimewa karena dari 10.000 kelahiran Allah yang memilih anak saya. Sindrom golden heart itu menyerang sebagian kanan, sebelah kanan wajah putri saya.
Jadi tidak punya bola mata yang kanan, tidak punya lubang hidung yang kanan, dan langit-langit mulutnya terbuka tapi bibirnya nggak sumbing. Lalu kemudian kita jadi anak RSCM, putri saya itu. Selama COVID kita 5 bulan, 6 bulan itu bolak-balik RSCM. Sampai akhirnya diputuskan, nanti Pak, usia 2 tahun, yang penting timbangannya sudah 10 kilo, akan dilakukan penutupan langit-langit mulut supaya nanti bisa makan normal. Karena kan khawatir nanti bukan masuk ke lambung malah masuk ke paru-paru gitu ya kalau langit-langit mulut terbuka. Oke. Nanti kalau sudah itu kita akan bikin rekayasa bola mata supaya rahangnya tumbuh. Kan kita ini kan simetris begini karena ada yang ditopang Bu ya, supaya tumbuh. Oke, insyaallah saya bilang bismillah, semoga Allah mudahkan. Nanti kita akan rekayasa juga untuk membuat lubang hidung yang kanan. Jadi operasi plastik lah bahasanya. Itu bukan merubah ciptaan Allah, tapi mengembalikan ke fungsi normal. Walaupun qadarullah timbangannya nggak pernah sampai 10 kilo. Ya, dan 2023 kemudian Allah takdirkan diambil kembali oleh Yang Tua. Tapi di situ kita ikhtiar. Oh, bola matanya nggak sempat. Ya. Direkayasa, langit-langit mulutnya nggak sempat dioperasi, lubang hidungnya juga nggak sempat dibuat. Tapi saya pikir luar biasa, inilah fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk dan cantik saja putri saya, ya. Dan alhamdulillah ketika itu meninggal dunianya di pangkuan saya. 10 hari saya baru pulang dari ibadah haji. Jadi nungguin abinya pangkuan saya. Ya, 15 kali kemudian melepaskan nafasnya, ruhnya terakhir itu di pangkuan saya. Ya, jadi tabungan bagi orang tuanya di akhirat dan menyusul ibunya yang juga sudah lebih dulu di saat COVID meninggal. Ya, nah Bapak Ibu, alis mata kemudian fisik kita, makanya tidak boleh dalam Islam itu merubah ciptaan Allah ataupun menghina ciptaan Allah. Kita nggak boleh manggil orang karena fisik, ya, pincang, buta, pesek dan lain sebagainya, nggak bisa, nggak boleh. Karena fisik kita growing old, fisik kita akan menua, Bu. Yang mengabadikan fisik adalah akhlak, ya. Fisik kita akan menua, tapi yang menjadi abadi fisik kita adalah akhlak kita. Orang mungkin tua secara fisik, tapi ketika akhlaknya luar biasa, seolah terlihat indah dan masih muda saja. Jadi sibuklah kemudian memperbagus akhlak kita. Anak kita dikasih gitu. Nah, bukan fisikmu yang memuliakan kamu nanti, tapi akhlakmu. Karena fisikmu akan menua nanti. Kita akan menua ya. Kalau kita sampai misalnya diberi oleh Allah umur 60-70, akan menua fisik ini. Organ kita semua bukan makin meningkat sekarang, itu justru makin menurun. Dari mulai penglihatan, ya sudah mulai kabur-kabur nih ngelihatnya. Kecuali kalau lihat uang masih fokus Ustaz. Kemudian pendengaran sudah mulai nih anak kita manggil, kadang-kadang kita nggak cukup sekali. Ya, organ yang tidak terlihat di dalam, lambung sudah berkurang fungsinya, ginjal sudah berkurang fungsinya. Kan bisa diprosentasi, oh ginjalnya tinggal berapa persen gitu ya. Maka abadikanlah fisik kita itu bukan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi yang sifatnya ya kecantikan, inner beauty tadi kalau kata orang, ya akhlaknya. Dan itu tugas kita. Yang keempat, manusia diberi keistimewaan sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Diberi kewenangan untuk mengelola bumi. Pesan Allah cuma satu, jangan buat kerusakan. Bu, anak-anak kita, bapak-bapak, ini adalah calon khalifah. Khalifah itu jangan diidentikan cuma pemimpin politik ya. Cuma presiden dia baru khalifah, menteri baru khalifah. Enggak, kita adalah khalifah bagi diri kita masing-masing. Dan putra-putri kita dengan fitrahnya yang masih suci, mereka adalah khalifah-khalifah di masa yang akan datang. Karena khalifah itu dari kata khalfun, pengganti dan penerus kita di belakang. Khalfun. Jadi ketika Nabi membangun kota Madinah dan Masjid Nabawi, Nabi membuat peletakan batu pertama. Setelah itu Nabi memerintahkan Abu Bakar, peletakan batu yang selanjutnya adalah Umar, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Kata Nabi, mereka adalah khulafai, penerus-penerusku nanti sepeninggal aku. Nah,
Makanya 4 orang ini jadi khulafaur Rasyidin. Gitu ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ya. Jadi khalifah itu bukan harus selalu pemimpin politis, bukan, tetapi dia adalah pemimpin bagi diri, menghadirkan kemaslahatan, itulah khalifah. Menghadirkan kemanfaatan, khairun nas anfa'uhum linnas, itulah khalifah. Dan yang terakhir, puncak dari kemuliaan diri seseorang, kemuliaan manusia adalah ketakwaan. Bukan lagi akalnya, bukan lagi fisiknya, bukan lagi kehebatan dalam memilihnya, bukan kekhalifahan atau mungkin jabatannya, tetapi dari sisi ketakwaan. Inilah fitrah yang harus dijaga. Inilah kemuliaan anak-anak kita yang harus dijaga, yang tadi disampaikan oleh Syekh Mahmud. Itu yang harus dijaga. Dan SDIT Al-Furqan sedang berikhtiar ke arah sana. Tapi kita juga tidak bisa nih, ke para guru ya, kepala sekolah dan para guru nggak bisa sendirian, harus ada di partner dari para orang tua. Ya, saya juga merasakan itu. Jadi 3 bulan sebelum istri saya wafat, kemudian mewakafkan tanah. Setelah itu tanah itu dibangun menjadi markas Al-Quran, ya, pondok tahfiz kalau bahasa kita. Itu di tanah kelahirannya, di kampungnya di Garut. Ya, jadi setelah ini saya juga mau ke sana karena ada raker guru-guru di sana. Itu kami merasakan tanpa ada dukungan dan partnership dari para orang tua, kita nggak bisa apa. Kita nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu harus menjadi partner yang konstruktif dengan sekolah, pihak sekolah pun sama seperti kita ini sedang menyiapkan peradaban dan generasi yang Qurani itu perjalanan panjang. Itu dakwah yang panjang, yang usianya lebih panjang daripada kita gitu. Ya, nafasnya lebih panjang daripada kita. Ya, kitanya sudah nggak ada, tapi ini kerja-kerja mulia seperti ini harus terus ada. Ya, dan itu adalah dukungan dari Bapak Ibu juga sebagai orang tua. Makanya ketika Allah menyebutkan ketakwaan, di situ surah Al-Hujurat ayat 13 menyebutkan, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia bukan yang paling ganteng, bukan yang paling hebat, yang paling tinggi jabatan, tapi yang paling takwa, kata Allah. Dari awal saja kita sudah berbeda, laki-laki dan perempuan saja. Anak kita berbeda. Saya tadi sampaikan, anak saya 4, ya 3 sekarang yang ada. Karakternya beda-beda. Padahal dari rahim yang sama, ibunya 1. Kebayang kalau ibunya 4, anaknya beda-beda. Ini ibunya 1, padahal rahimnya dari rahim yang sama. Makan yang saya beli, yang ibunya masak, uminya masak, yang saya belanja sama, dari rumah yang sama, tapi karakternya masing-masing berbeda. Ya, karakternya masing-masing berbeda. Laki-laki perempuan, walaisa dzakaru kal untha. Kata Allah, ya laki-laki dan perempuan itu gak sama, beda. Apa dari sisi psikologis saja Bapak Ibu ya harus tahu. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Pola berpikirnya sudah beda. Laki-laki straight to the point, perempuan itu lebih ke eksploratif, detail, itu perempuan. Bapak nyari sepatu, masuk ke toko sepatu, pilih nomor yang cocok, model yang cocok, ke kasir bayar, beres, straight to the point. Ibu masuk ke toko sepatu nggak gitu, harus eksploratif, muter dulu kan. Kata suami ibu, gimana mah? Udah ada yang cocok? Ada ayah. Ya udah ayah bayar. Nanti dulu, katanya di lantai 2 ada toko sepatu lagi. Ke lantai 2. Gimana mah, ada yang cocok? Ada sih yang itu udah ditandai. Ya udah ayah bayar. Katanya di lantai 3 juga siapa tahu ada model yang sampai lantai 7. Terus di lantai 7 tutup. Turun ke bawah lantai 6 juga udah tutup. Sampai lantai 1 udah tutup, kan ibu belanjanya sampai mall tutup. Ya. Tapi dengan ringan ibu mengatakan ke suami, ayah besok lagi aja kesini lagi. Itulah wanita Pak, eksploratif, detail. Bapak disuruh oleh ibu beli odol, pasta gigi, masuk ke minimarket, ambil pasta gigi, bayar. Ibu masuk, enggak gitu dulu. Lihat, murahan di sini. Di sini mahal banget. Walaupun yang keluar odol-odol juga Pak, tapi harus eksploratif. Makanya kaum bapak, kalau ngantar istri belanja, gak usah banyak ngomong.
malah jadi berantem. Mah udah dong belanjanya lama banget. Ayah ikhlas gak nganter mama? Paling gitu. Udah bapak jadi juru bayar aja. Ya, ayah, mama mau belanja. Iya. Ayah tunggu di sini aja ya. Iya. Uangnya mana ayah? Ini. Ayah mau nitip apa? Enggak. Udah gitu aja pak. Nanti istri bapak keluar lagi. Ayah uangnya kurang. Ini mah. Udah cukup. Bapak ahli surga karena bapak dalam posisi terzolimi. Bukankah dua orang yang terzolimi itu saja? Ya. Udah ibu tuh kalau beli tas, sepatu, jilbab, baru lebaran Idul Adha beli jilbab kan, mah udah beli jilbab lagi, warnanya sama Idul Adha kemarin coklat, sekarang coklat lagi. Ih jatuh warnanya beda ayah, coklat. Ya itu aja udah. Makanya udah pak, juru bayar aja pak. Bapak aman, selamat, sejahtera, tentram, damai. Itu yang maksudnya anak-anak kita pun punya karakter yang berbeda, tapi mereka punya fitrah ketauhidan yang sama yang harus kita jaga. Maka insya Allah salah satu ikhtiar kita adalah mencari tempat ya atau sarana pembelajaran lingkungan tadi yang kondusif untuk anak kita. Saya sepakat sekali bahwa yang membentuk karakter anak-anak kita itu keluarga, kemudian sekolah dan lingkungan atau pertemanan. Dan lingkungan pertemanan ini tidak harus dia keluar sekarang Bapak Ibu. Di kamar sudah jadi lingkungannya hanya dengan gadgetnya. Di situ yang kemudian mencuci otaknya, mempengaruhi pemikirannya bahkan sampai ke akhlak. Kadang-kadang kita kaget tuh, dia jarang di rumah tapi kok jadi berani ngebentak ibunya ya. Lihat dari sini. Ya kan? Lihat dari sini. Makanya luar biasa tantangan ya. Orang tua yang gen alfa sekarang gitu ya, nanti ada istilahnya apalah, udah alfa atau apa gen domar atau apa gitu ya, yang luar biasa tantangannya. Maka wajar kata Ali bin Abi Thalib, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan ajari anakmu seperti orang tuamu mengajarkan kita, ya, karena akan berbeda zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 5 hal ya aspek kemuliaan manusia ya, yang tadi terakhir ketakwaannya, perbedaan laki-laki dan perempuan itu sudah jelas. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kemuliaan diri kita dan juga anak-anak kita insyaallah. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi jadi pelajaran bagi saya yang juga sama masih belajar menjadi seorang ayah, menjadi seorang orang tua yang baik bagi putra putri saya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan, dianugerahkan anak-anak yang soleh dan soleh. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saya ajarkan sebuah doa yang saya selalu baca ini di setiap sholat malam, sholat lain. Nanti kalau agak kecepatan boleh dicatat doanya, boleh dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab. Ini doa luar biasa ya. Jangan lupa ya, sehebat apapun kita mendidik anak kita, kalau tidak pernah mendoakan anak kita, nggak akan bisa ya. Makanya doa bapak ibu kita yang membuat kita saat ini dalam kondisi sehat. Mungkin doa bapak ibu kita itu tidak terwujud saat bapak ibu kita masih ada, karena saat bapak ibu kita masih ada, kita lagi nakal-nakalnya, kita masih sering membantah. Tapi begitu bapak ibu kita nggak ada, Allah kemudian kabulkan doa itu, Allah rubah kita berhijrah ke jalan Allah yang lebih baik. Dan kita saat ini adalah buah dari doa orang tua kita yang sudah tidak ada. Doanya begini bapak ibu, Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Ya Allah, kami memohon, kami titipkan anak-anak kami kepadamu dimanapun mereka berada saat mata pandangan kami tidak bisa menjangkau mereka. Fahrushum bi'ainikal ladzi la tanam. Maka jaga mereka ya Allah dengan matamu yang tidak pernah tidur. Waqnufhum biruknikal ladzi la yura. Maka dekat mereka ya Allah
Di saat kami tidak bisa mendekat mereka, dekat mereka dengan dekatmu yang begitu menenteramkan. Wahfazhum bi'izzikal ladzi la yudhar. Dan jaga mereka ya Allah dengan kemuliaanmu yang tidak pernah berkurang sedikit. Waqla'hum bil-laili wan nahar. Jaga mereka di malam dan juga di siang hari ya Allah. Wahdihim, beri mereka petunjuk. Wahdihim, beri mereka petunjuk. Wasaddidhum, luruskan langkah mereka. Wa aghnihim, cukupkan kebutuhan mereka. Ya, cukupkan kebutuhan mereka ya. Wa afihim, ampuni mereka dan sehatkan fisik mereka. Wa'fu anhum, serta maafkan semua kesalahan dan dosa mereka. Warzuqhum husnal khisal, dan karuniakan kepada mereka akhlak yang baik. Ya, itu doa yang selalu saya baca ketika anak-anak saya akan berangkat sekolah. Yang besar sudah pada kuliah, 1 ke 2, yang nomor 3 ya baru kelas 1 SD. Itu selalu saya baca. Ya, ketika mau tidur saya selalu bacakan itu. Ya, di setiap sholat. Bapak Ibu, doa yang merubah anak-anak kita insya Allah menjadi lebih baik, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jazakumullah khairan kepada seluruh keluarga besar SDIT Al-Furqan ya. Semoga semakin maju ya, semakin lebih baik lagi insyaallah, berkembang